driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to. Assalamualaikum, hai kawan-kawan, ketemu lagi sama aku Iza di channel Denagaras TV. Udah nyiapin banyak pertanyaan, 5 sih. Dari 5 bisa jawabannya banyak. Aku mau nanya dulu nih Kak Vivin, gimana sih pengalaman Kak Vivin pas masa orientasi SMP atau SMA atau kuliah gitu? Balikan cerita sedikit. Banyak. Jadi kalau misalnya untuk SMP, SMA sama kuliah itu sebenarnya agak berbeda-beda ya, semuanya beda-beda. Karena waktu SMP orientasi itu aku dari sekolah SD-nya itu kan SD IT ya, sekolah Islam gitu, sekolah dasar Islam terpadu gitu kan. Terus masuk SMP-nya SMP negeri. Nggak tahu kenapa waktu SMP itu pengen banget waktu udah lulus SD pengen banget masuknya SMP negeri gitu, nggak pengen masuk SMP swasta lagi gitu kan, karena mungkin dari segi segi pembelajarannya, terus juga dari segi jadwal sekolahnya. Nah, di jadwal sekolahnya kalau SD waktu aku SD IT dulu pulangnya sampai setengah 3 sore. Iya. Bayangin ya, setengah 3 sore untuk anak SD yang seharusnya main-main gitu kan, pulang setengah 3 jam abis asar langsung lanjut les kiroah gitu kan. Jadi kayak habis gitu kan energinya gitu. Nah, waktu SMP-nya ini pengen banget SMP negeri. Terus kalau misalnya selama SMP mah alhamdulillah adaptasinya cukup lancar sih, nggak terlalu banyak kendala. Cuman emang perbedaannya itu sama teman-teman yang dari SD negeri kan pergaulannya beda sama yang SD Islam seperti itu. SD swasta lah ya, beda, agak perbedaan gitu. Dan ternyata pas lama kelamaan ketemu nih ketemu sama satu hal yang aku sukai, yaitu ternyata dunia pramuka. Akhirnya aku masuk, pas aku pertama kali ikut pramuka itu excited banget, kayak nemuin ini kayak diri aku di sini nih gitu kan. Terus gitu, jadi emang akhirnya berlanjut tuh sampai SMP kelas 3, sampai kelas 9 itu aku berlanjut ikut pramuka, dan itu benar-benar aku merasa jadi diri aku sendiri gitu pas selama itu. Waktu SMA aku masuk SMA negeri lagi, masuk SMA negeri alhamdulillah tidak terlalu ribet juga, dan nggak tahu kenapa kayak aku bisa, istilahnya aku bisa mampu menguasai lingkungan sekitar aku gitu kan. Jadi nggak terlalu ribet juga untuk adaptasinya kayak gitu. Dan lanjut lagi, karena aku merasa pramuka itu udah diri aku banget, aku masuk lagi nih pramuka di SMA. Jadi aku cara aku adaptasi itu nyari sesuatu yang aku suka di situ tuh apa gitu kan. Nah, pas kuliah itu sebenarnya aku ngalamin culture shock, karena kan aku dulu sekolahnya di Jawa Tengah sama di Jawa Barat, terus pindah kuliahnya di Jawa Barat kan, di Bandung. Kan perbedaan budaya itu ada banget. Nah, perbedaan budaya itu ada banget. Jadi ya pas nyampe ke sini, ke Bandung, itu benar-benar berasa minoritas gitu kan, karena aku cuma sendirian, gak ada teman-teman aku waktu SMP, waktu SMA, selama aku itu nggak ada gitu kan. Akhirnya pas aku beraniin diri untuk cari info. Waktu itu udah mulai ada Twitter, Instagram gitu, tapi aku pakai Twitter sih dulu. Aku cari info, ada nggak sih yang bisa aku ajak bareng pas lagi kalau misalnya sekolah SMA tuh MPLS ya sekarang ya. Nah, kalau di kampus aku namanya ta'aruf, kayak ta'aruf universitas lah namanya gitu kan. Nah, itu aku sambil nyari teman di Twitter gitu kan, ini ada yang bisa bareng nggak gitu kan. Nah, pas udah besok ada yang bisa bareng, ketemu satu orang, pas kita udah gabung sama satu fakultas, baru ketemu teman-teman yang lain. Itu sebenarnya saya cemas banget karena kayak aku ketemu sama orang baru nih gitu kan, mereka bisa nggak nerima aku gitu kan. Jadi kan pasti ada segi gitu kan, pasti ada insecure gitu lah. Aku bisa nggak ya diterima sama mereka gitu kan, terus gimana ya caranya biar aku kenal sama mereka, terus mereka juga kenal sama aku gitu kan. Karena kan selama kuliah itu pasti kita dependen gitu kan, bergantung sama orang lain kan gitu. Gimana apalagi kalau misalnya berhubungan sama tugas gitu kan, terus apalagi berhubungan sama materi-materi kuliah kayak gitu kan. Itu sih. Dan yang
yang agak sulit itu sebenarnya di dunia perkuliahan sih kalau misalnya untuk adaptasinya kayak gitu, karena selama pas kuliah itu benar-benar mulai berasa apa ya, lingkungan baru. lingkungan mulai berasa banget kembali dan berasa banget untuk memilih teman yang bisa aku masuki sama yang enggak tuh bisa banget pilih gitu. Mungkin selama aku SMA juga ada kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku sulit untuk bergabung sama orang-orang gitu kan, teman-teman yang mungkin kayak misalnya sering nongkrong di kafe gitu kan. Aku agak sulit gitu kan. Tapi aku mau, tapi nggak selalu gitu. Aku bisa, tapi aku nggak selalu. Cuman nggak kayak mungkin ada anak-anak hits kan biasanya kalau di sekolah gitu kan suka ada kan anak hits itu, anak yang terkenal di luar gitu kan. Aku agak sulit untuk bergabung gitu. Tapi aku mau berteman dengan dia kayak gitu sih paling. Wah, Ria, ternyata pengalaman dari SD sampai kuliahnya itu kalau misalnya istilahnya itu kayak hijrah gitu. Oh iya, hijrah. Dari Jawa Tengah ya kan, Jawa dari Tengah. Jawa Tengah ke Bandung, ke Jawa Barat. Nah, waktu kakak lagi masa orientasi itu gimana sih cara kakak biar tetap semangat terus pantang menyerah gitu? Jadi dalam adaptasi ya, jadi biar ada cara tersendiri gitu ya. Kalau misalnya dari aku sih biar tetap semangat juga, baik lagi tadi aku selalu nyari apa yang aku suka gitu kan. Karena kalau misalnya kita nyari apa yang kita suka itu kayak sebagai obat dari luka gitu, kebayang gak sih? Jadi misalnya mungkin selama sekolah udah merasa capek nih mikir terus gitu kan, capek nih mikir terus, pengen nyari sesuatu hal yang baru gitu kan, kita bisa gabung misalnya ke organisasi kayak gitu kan, gitu kayak misalnya kalau aku tuh suka banget organisasi kayak yang sejenis pramuka tadi. Tapi kalau karena aku aku pas masuk kuliah itu aku nggak tahu nih pas aku di kampus itu nggak ada UKM pramuka, aku pilihlah UKM-nya itu yang mirip-mirip sama pramuka. Itu ada namanya kos protokoler mahasiswa. Jadi kayak yang ngatur-ngatur acara kayak gitu kan, protokoler lah istilahnya gitu. Nah, selain itu aku juga nyari hal yang aku suka lagi itu di dunia seni. Aku suka teater, aku suka dunia pertunjukan gitu kan, itu suka banget pertunjukan gitu. Jadi benar-benar aku nyari gimana sih apa yang aku suka gitu kan, jadi biar tetap semangat gitu kan. Kayak misalnya aku kuliah dulu pernah dari jam 6:30 pagi sampai jam 5:30 sore, itu full kan, bayangin ya dengan 4 mata kuliah, dan itu tuh mata kuliah tuh yang enggak ringan gitu, berat semua, lumayan gitu kan. Tapi malamnya itu setelah kuliah itu bisa dipakai untuk kadang tuh latihan untuk teaternya gitu kan. Jadi kan lumayan ya gitu kan, dia habis capek-capek terus kita ketemu sama teman-teman, terus kita ngapalin skrip bareng-bareng, terus kita latihan teater bareng-bareng, itu cukup menjadi obat sih kalau bagi aku sendiri gitu ya. Gitu sih. Terus kalau misalnya untuk pantang menyerahnya gimana, balik lagi aku pasti ingat sama tujuan aku dalam sekolah, dalam pendidikan itu apa. Jadi misalnya tujuan aku waktu masuk kuliah itu kan pengen belajar gitu kan, pengen belajar bagaimana, terus apa yang aku dapatkan nanti aku pengen banget bisa aku kayak aku amalkan keluar gitu kan, biar aku bisa sharing keluar tuh kayak gimana gitu kan. Dan yang paling penting tujuannya itu kita lulus untuk apa gitu kan. Gitu. Jadi sama juga kayak misalnya mungkin Iza sekarang sudah SMA gitu kan, nanti lulus tujuannya mau untuk apa nih lulus gitu kan, misalnya apakah untuk hanya sekedar lulus atau mungkin akan melanjutkan pendidikan lagi. Jadi harus ada tujuannya. Ya itu kalau misalnya tujuannya kita udah enak ya arahannya kemana gitu kan. Terus kalau yang lain lagi mah selalu ingat orang tua sih kalau aku juga gitu ya, karena orang tua yang membiayai kita ya kalau selama kita kuliah, selama kita sekolah itu sih itu benar-benar aku ingat banget, karena dulu aku sempat hampir menyerah banget sama dunia perkuliahan, sama dunia
SMA di awal dunia waktu pendidikan waktu SMA aku juga hampir menyerah gitu kan, karena SMA itu aku masuk jurusan yang tidak aku sukai gitu. Aku dulu pengennya masuk IPS tapi masuknya malah IPA. Bukan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan akuntansi. Jadi pengennya gitu kan, aku pengennya masuknya IPS tapi ternyata qadarullah dimasuknya ke IPA gitu kan. Dan pada akhirnya aku lulus. Taunya setelah dapat dapat pengumuman nilai aku matematikanya 5, nilai UN 5 gitu kan, nilai fisika 5,5, biologi 6,5, kimia 5,5 lagi. Jadi nilai aku itu yang paling tinggi itu cuma bahasa Indonesia 7,2. Bayangin, dengan nilai tinggi paling tinggi 7, paling tinggi itu 7 loh. Jauh banget sama yang juara umum itu 9 rata-ratanya. Aku cuma 7 sekian rata-rata. Beda banget kan 2 angka gitu. Jadi tapi balik lagi ya, karena udah terlanjur masuk, prinsipnya aku biar tetap semangat juga dan pantang menyerah, selesaikanlah apa yang sudah kita mulai. Itu prinsip yang paling penting sih gitu kan. Meskipun kita bakal udah yang males udah capek nggak mau lanjutin, tapi kalau misalnya kita tunda lagi kan bakal ya kapan selesainya gitu, bakal dihantui terus kan jatuhnya gitu sih. Jadi bang itu sih biar tetap semangat, ingat tujuannya apa, terus juga ingat sama orang tua, terus juga apa ya, carilah obat ketika terjadi luka gitu. Tapi sebenarnya kalau belajar tuh bukan luka ya, cuman kita anggaplah seperti itu gitu. Oke. Nah, jadi salah satu cara adaptasinya Kak Vivien tuh ingat tujuan, ingat orang tua juga, dan apa sih tadi itu kalau cari yang disukai. Terus kalau apa yang udah kita mulai harus diselesaikan. Iya, itu penting banget sih. Iya. Terus aku mau nanya ini nih Kak. Kan aku tuh orangnya tuh gak tegaan gitu ya Kak. Nah terus temen aku tuh suka kayak kan lagi COVID gini tuh, walaupun udah new normal tapi kan masih aja pasien COVID tuh masih aja terus bertambah kan. Nah temen aku tuh ada yang suka ngajak kayak ketemuan gitu kesana kesini, terus ada juga yang kadang minta lihat jawaban gitu. Kalau lagi tugas ya. Nah kalau cara nanggepin temen aku yang kayak gitu tuh kayak gimana sih? Yang berarti ada 2 nih ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita diajakin jalan gitu kan dalam keadaan kondisi begini, kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya aku nih ya yang ada posisi itu, kalau misalnya aku pertama, kalau misalnya apa yang sudah dikerjakan, kewajiban kita yang sudah dikerjakan, apalagi kayak tugas-tugas sudah dikerjakan, udah clear semua, udah selesai semua, kalau misalnya dia ngajak main boleh gitu kan kalau menurut aku gitu. Jadi emang ada porsinya sih gitu, dan tapi balik lagi boleh itu bukan berarti harus dari siang sampai malam kita ketemuan kan, enggak gitu kan. Jadi paling cuma 1 jam 2 jam aja gitu kan. Kalau misalnya nggak usah lama-lama, apalagi kan kondisi kayak gini gitu. Terus kalau misalnya nanti pas ketemuan juga, mungkin bisa cari tempat yang lebih yang aman dan nyaman ya untuk sekadar untuk ngobrol lah, atau mungkin untuk makan bareng lah gitu kan. Jadi lebih diminimalisir gitu. Jadi kalau menurut aku sebaiknya kerjain dulu apa yang jadi kewajiban kita gitu, baru kita nanti istilahnya dapat hak kita gitu, seperti apa kayak misalnya refreshing tadi teman-teman ngajar jalan gitu. Mungkin cara nolaknya aku ngerjain tugas dulu deh baru kita main gitu kan, kalau misalnya sudah selesai boleh nih kita main gitu kan, mungkin misalnya kayak gitu. Jadi lebih enak kan, saya juga tenang pas udah keluar gitu kan, aku pas di luar juga udah enak ketemu sama teman-teman kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya mungkin Isa kurang bisa nolak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara gitu, acara sama keluarga kayak sekarang itu tuh aku tuh diajak ke
yang lomba 17-an dari SMA aku, diajak bikin video gitu di Dago, tapi kan akunya juga ada acara. Terus pokoknya seharian itu ada acara gitu kan. Nah jadi aku tuh bingung sampai sekarang aku nggak ngejawab mau, aku ya udah nolak. Ya kalau gitu kan sebenarnya kayak kita harus belajar juga sih bagaimana menolak, biar apa ya, bagaimana menolak, terus bagaimana kita bukan tegaan sih gitu kan, karena kita juga punya istilahnya punya hajat sendiri untuk dipenuhi kan jatuhnya gitu kan. Jadi kalau misalnya Iza juga latihan kayak gitu, misalnya apa kayak tadi gitu kan, maaf ya aku ada acara nih. Nah kita juga ngasih kayak kita juga membuat teman kita belajar gitu, belajar bagaimana menerima penolakan dari orang lain gitu. Nah juga nanti akan terjadi sebaliknya ke Iza seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih bukan tega ya, cuman belajar untuk bisa menolak sih jatuhnya gitu. Maksudnya tadi yang kedua itu jawaban ya, kalau ada teman yang lagi ngerjain tugas terus minta jawaban, kalau dari aku sih mana ya, mungkin bisa kayak misalnya, iya nih aku belum ngerjain juga misalnya gitu kan. Aku ya alasan kan kayak gitu. Kita Tapi terus teman aku yang itu terus kayak terus kayak gitu kayak sampai seharian itu tuh kayak gitu. Ya aku kayak aku suka bilangnya lupa nyimpen buku aku. Iya, ada alasannya ya. Iya. Kalau misalnya aku sendiri sih paling coba cari di internet gitu kan. Di internet kan pasti banyak jawaban-jawaban kayak gitu kan gitu. Apalagi Sekarang internet kan makin canggih. Makin canggih gitu kan. Mungkin kayaknya bisa itu cara penyelesaian apa-apa gitu kan. Kayak bisa coba di internet soalnya. Nanti kalau misalnya benar-benar nggak tahu, mungkin benar-benar dia agak susah sih sebenarnya membedakan dia sudah mencari atau mungkin dia sudah mencoba gitu, atau antara dia males gitu kan. Ih, aku nggak nemu, kan suka banget gitu ya gitu kan, suka aku nggak nemu. Padahal pasti cari di internet paling banyak. Pasti ada kayak gitu kan. Tapi itu pasti susah sih, cuman paling coba cari aja gitu kan. Kalau nggak kayak misalnya minta aja gitu ke temannya, coba screenshotin apa yang kamu cari gitu. Pas itu, nah itu ada yang paling atas kan, itu lebih enak kan kita balikin lagi dengan biar dia juga berusaha dapetin apa yang dia inginkan gitu kan. Kalau misalnya kita mentah-mentah ngasih jawaban juga kan kayak berasa kan aku udah usaha nyari nih gitu kan. Dia enak aja, enak aja nyontoh gitu kan, nggak ini banget kan. Paling lebih kayak gitu. Kalau nggak mungkin kasih istilah kayak kasih spoiler aja gitu kan. Kalau aku dulu waktu kuliah juga pernah kayak gitu, kasih spoiler aja. Misalnya jawaban ini ya tinggal jelasin aja, misalnya ini tuh apa, fungsinya apa gitu kan. Jadi kan misalnya poin-poin tertentunya dia bisa nyari sendiri gitu. Gitu jadi lebih enak sih kalau menurut aku gitu. Oh jadi gitu ya Kak, kita harus belajar menerima penolakan dan juga kita harus belajar memberi penolakan untuk temen yang minta jawaban gitu. Kita harus belajar kayak, jadi jangan mau temen jangan mau dikasih gitu aja gitu. Saya kan kita yang udah usaha. Iya, kita udah usaha, masa kita ngasih hasil usaha kita gitu aja gitu. Terus kalau misalnya nih kan kayak adaptasi kan itu teman-temannya baru semua, terus karakternya juga beda-beda. Kalau kakak punya tips gak kayak cara temenan sama temen tapi gak kayak baik-baik aja gitu ya, walaupun emang pastilah konflik mah ada, cuman kitanya lebih nanggepin positif ya, lebih nanggepin positifnya gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri itu sebenarnya cukup simpel sih kalau aku gitu kan. Kalau aku kan tipikalnya orang yang senang memulai gitu kan, senang yang memulai. Kalau Iza kan harus dimulai kan. Kalau aku tipikalnya senang memulai. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri itu kita harus bisa lebih ramah daripada orang lain gitu kan. Pertama itu, jadi misalnya kita ketemu sama teman baru, misalnya kayak Iza nih, hai kenalan, namanya siapa gitu kan, Iza, aku Vivin, aku blablabla. Jadi lebih enak kayak gitu kan. Jadi lebih kita berusaha
berusaha lebih ramah dulu ke orang lain, nanti insya Allah orang akan menanggapinya juga sama gitu kan. Kalau misalnya orang itu jutek ngadepin kita harus lebih ramah lagi ke dia gitu. Jadi itu kayak apa sih namanya, luluh gitu. Iya, biar orang tuh juga, ini orang udah dicutekin masih aja lama gitu kan, atau pasti ada yang ngomong kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Terus yang kedua, selama berteman juga kita harus kayak observasi lingkungan gitu ya, observasi lingkungan, kira-kira ini lingkungan ini baik nggak ya. Dan kalau menurut aku ya, secara nggak langsung tubuh kita tuh pasti bakal merespon bagaimana lingkungan yang baik dan tidak baik untuk kita, gitu kan. Kalau dari pribadi aku ya, aku akan merasa bisa menguasai lingkungan kalau badan aku istilahnya bisa bergerak dengan bebas, luas gitu. Jadi misalnya aku masuk ke lingkungan yang kayak misalnya kayak tadi aku bilang, aku nggak suka nongkrong di kafe gitu kan. Kalau aku di kafe, aku pasti gerakan aku lebih terbatas, gitu. Lebih diam gitu kan, jadi lebih biasa gitu kan, ketemu biasa tapi tidak seluas aku kayak gini gitu. Gitu ya, kebayang ya. Nah kalau misalnya aku ada di lingkungan tadi, misalnya lingkungan aku sukai gitu kan, kayak misalnya aku di organisasi, aku bisa lebih terbuka, badan aku bisa lebih gerak-gerak gitu loh, gitu. Lebih luasa gitu. Jadi itu sih pertama, kita observasi lingkungannya. Pertama dari ramah, yang kedua kita observasi lingkungannya. Yang ketiga, selama observasi juga itu kan nggak cuma sekali dua kali kan kita observasi, kita juga harus observasi teman-temannya. Misalnya dari segi kita ngobrol sama mereka tuh, selama ngobrol sama mereka kita nyambung atau enggak gitu kan, kita nyambung atau enggak. Terus kalau misalnya merasa nyambung, boleh nih bisa dilanjut terus pertemanannya gitu kan. Terus kalau misalnya enggak, ya hanya sekedar cukup berteman biasa aja gitu kan, nggak harus lebih intens atau lebih dekat kayak gitu. Nah kalau misalnya kalau yang keempat, ini penting banget sih gitu kan. Kalau aku berprinsip jangan sesekali kita kepoin privasi orang lain, kecuali orang itu yang menceritakan privasinya ke kita. Itu yang tips paling penting sih gitu kalau menurut aku. Karena kalau misalnya kita kepoin kan takutnya orangnya juga risih kan, kecuali kalau misalnya orang itu cerita ke kita gitu kan. Kalau misalnya, Vin aku mau curhat dong gitu kan, sok curhat apa, tapi dengan komitmen ke diri sendiri juga kalau kita bisa jaga privasi dia gitu. Kalaupun misalnya mau minta saran ke orang lain mengenai apa masalah privasi orang lain itu juga, kita pakai istilah kayak nama samaran gitu kan. Misalnya ini ada teman aku yang kayak gini nih, misalnya teman aku yang kayak gini, kira-kira menurut kamu gimana ya gitu. Jadi kita tidak menyebutkan merek gitu ya, kita tidak menyebutkan nama teman kita gitu. Tapi balik lagi, jangan sesekali mengkepoin privasi orang lain, kecuali orang itu yang memberikan yang menceritakan privasi kepada kita gitu. Jadi emang paling itu sih gitu. Dan dan yang terakhir kalau menurut aku, kalau misalnya dia butuh bantuan, bantulah selagi kita bisa gitu, sebisa kita. Kalau misalnya kita nggak bisa, balik lagi tadi, kita harus bisa belajar menolak ataupun menerima penolakan. Itu penting banget kalau menurut aku. Jadi so far sih kalau misalnya kita bisa kalau dari aku ya, dari 5 hal itu aku sendiri sejauh ini enak gitu pertemanan sama teman aku juga. Dan aku juga punya peer group ya, punya kelompok teman-teman dekat juga, nggak pernah lebih dari 5 orang gitu. Pasti ya paling sekarang cuma punya 3 orang ya, gitu. Jadi itu lebih enak kan gitu ya. Jadi lebih enak, dan mereka 3 orang itu lebih tahu. 2 orang lain itu kan lebih tahu aku banget gimana gitu kan, lebih tahu kan. Misalnya aku anaknya cerewet, terus mereka orangnya pendiam, dan teman-teman aku tuh kebanyakan yang senangnya aku yang mulai daripada mereka yang mulai gitu. Jadi pas udah kayak gitu tuh, tapi meskipun kita berbeda-beda banget karakternya, tapi kita merasa klop, itu udah enak gitu. Gitu. Baik lagi kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya kita butuh teman cerita juga, carilah teman cerita yang menurut kita tuh yang trust gitu, yang terpercaya gitu kan. Jadi gak semua orang bisa kita percaya untuk cerita sih, apalagi masalah pribadi gitu. Iya kan, benar ya.
Mungkin kalau mungkin Iza mungkin lebih terasa ke Umi gitu kan. Mungkin gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri lebih terasa ada misalnya ke sahabat aku misalnya kayak gitu ada. Iya. Berarti apa? Ada 5. Kelima. 5. Yang kelima apa cari temen yang apa klop sama kita. Iya, betul. Ya mau walaupun dikit juga asalkan Iya. klop mah pasti apa? Pasti bertahan awet Bertahan lama. enggak lama. Terus ini terakhir nih Kak. Tips sama trik agar mempunyai adaptasi yang bagus kayak gimana tuh? Oke, berarti lebih ke diri kita ya gitu. Kalau menurut aku sih tips and triknya biar punya adaptasi yang bagus itu kita harus, ini paling penting banget sih, kita harus percaya diri aja. Iya. Percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Gitu ya. Kenapa? Isa belum percaya diri dengan itu ya. Jadi kalau aku pribadi aku harus percaya diri dengan apa yang kita punya gitu kan. Meskipun meskipun aku anaknya cerewet, aku anaknya mungkin nggak tahu malu atau kayak gimana, tapi aku juga percaya diri kalau aku sebenarnya bisa lebih baik dari itu gitu. Aku punya kelebihan yang bisa aku tutupi dari kekurangan aku gitu kan. Misalnya kalau kekurangan aku itu anaknya pelupa misalnya gitu, terus aku anaknya panik, tapi aku tutupi dengan hal yang lain misalnya gitu kan, dengan hal kelebihan yang aku punya. Misalnya kelebihan aku punya, aku percaya diri aku nggak terlalu tinggi tapi nggak tinggi amat gitu ya, tapi bisa untuk bisa menutupi apa yang aku rasakan gitu kan. Kayak misalnya sekarang aku grogi tapi aku percaya diri aja gitu kan. Sebenarnya aku grogi mau jawab apa gitu, tapi kita percaya diri aja pertama. Terus yang kedua, bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Balik lagi, yang percaya diri sama bersyukur sama apa yang kita punya gitu kan. Karena dengan kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita tuh bisa lebih explore ke hal lainnya gitu loh kalau menurut aku gitu kan. Misalnya aku bersyukur nih, aku ternyata cerewet kan, tapi dengan cerewet aku tuh aku bisa mengembangkan public speakingnya aku misalnya gitu. Terus aku tips yang lain juga apa ya, udah percaya diri, terus tadi bersyukur ya. Ini juga penting banget, kita harus bisa menerima feedback dari orang lain gitu. Jadi misalnya teman kita negur kita nih gitu kan, Vin aku nggak suka kalau misalnya kamu kayak gini misalnya gitu, Vin jangan kayak gini dong. Kalau misalnya ada yang bilang Vin kayaknya lebih baik kayak gini deh, lebih baik diganti deh, lebih gitu. Jadi reject dari orang lain kita terima gitu kan. Itu kayaknya kita harus bisa banget gitu kan sebelum kita beradaptasi gitu kan. Karena mungkin kita kan apalagi cewek ya, baperan ya nggak sih gitu kan, dikit-dikit disenggol ih Umi gitu kan. Iya pasti gitu kan, apalagi aku kan dikit-dikit disenggol, dimarahin, ih kenapa ya aku dimarahinnya gini-gini, tapi balik lagi gitu, apa yang orang lain kritik tentang kita gitu kan, jadikan itu suatu pelajaran yang harus kita ubah gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi kita juga biar nggak terlalu egois juga kan sama diri kita sendiri, nggak harus orang lain ngikutin kita gitu kan gitu. Tapi kita juga tidak harus selalu jadi followers gitu, tapi kita harus juga di follow sama orang lain gitu. Kebayang ya. Jadi yang pertama tadi kita percaya diri, yang kedua tadi kita bersyukur, terus yang ketiga tadi menerima kritik dari orang lain gitu. Terus jadi hal itu menurut aku hal paling dasar sih buat beradaptasi, biar kita juga enjoy sih dalam berteman di lingkungan gitu. Lebih tenang. Betul. Ya jadi itu guys. Jadi kesimpulan terakhir tuh. Kesimpulan dari yang tadi kan. Yang terakhir. Jadi tadi kesimpulannya, tadi udah dikasih tips sama triknya kan. Nah
ada 3. Yang pertama, kita harus percaya diri sama apa yang kita punya. Kayak kelebihan kita harus percaya diri. Terus kita juga harus bersyukur sama apa yang kita punya juga. Jadi kayak ya udah ini kayak Ini diri aku, kita bisanya kayak gini ya udah. Ya, gitu, betul. Terus yang ketiga, kita harus siap menerima kritikan dari orang lain. Betul banget. Tuh. Terus jadi sih penutupannya. Jadi Wah, kita dapat ilmu banyak nih dari pertanyaan dari pertanyaan pertama sampai terakhir ya. Iya, terakhir. Aku bener kan, aku tuh orangnya cerewet kan gitu. Iya, Jadinya iya sih. baik lagi deh, aku bersyukur dengan apa yang aku punya. Aku cerewet, yang penting aku bisa ngomong aja. Padahal grogi, baik lagi. Gitu. Grogi. Iya. Terima kasih banyak Kak Pipin atas Sama-sama. semua ilmunya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman.